Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ajian Kembang Peluluh. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Titis Warsini baru saja 2 tahun menjanda. Rumah yang dulu ramai suara suami istri kini hanya berisi 2 orang. Dirinya dan ibunya, Mbok Rasina. Tapi keheningan malam itu lebih ribut dari suara pasar. Setiap pagi setelah selesai menyapu halaman dan menjemur pakaian, Titis harus mendengar kalimat yang sama dari mulut ibunya. "Kamu itu perempuan. Gak bisa lama-lama sendiri. Apa kata orang kalau kamu terus begini?" Titis tidak menjawab. Ia hanya duduk di lincak bambu sambil menatap sumur tua di ujung halaman. Ia tahu maksud ibunya bukan jahat, tapi mendengar itu terus-menerus, seperti ditusuk pelan-pelan. Ia juga tahu, ibu-ibu di kampung Kembang Sari sudah ramai membicarakannya sejak dulu. Janda umur 30-an, wajah masih bersih, tapi tak kunjung laku. Buat sebagian orang itu masalah. Kemarin Bu Tarmini itu loh, bilang anaknya lagi nyari istri. Kamu kenapa gak dicoba kenalan? Titis menggeleng pelan. Sudah Bu, capek. Capek kenapa? Titis berdiri. Ia mengambil baskom cucian lalu masuk ke dapur. Tapi suara ibunya tetap terdengar dari luar. Kamu jangan terus nolak. Nanti kalau sudah tua, gak ada yang mau bawa kamu ke puskesmas kalau kamu sakit. Siangnya Kang Jarwadi datang. Lelaki itu duda beranak 1. Kerjanya sebagai tukang kayu. Ia mengenal Titis sejak lama, tapi baru belakangan ini sering main ke rumah. Membawa jajan pasar, ngobrol dengan Mbok Rasina, kadang bantu betulin engsel pintu. Wajahnya tidak tampan, tapi tutur katanya sopan, dan senyumnya gampang bikin orang percaya. Mbok, ini saya bawain tape uli dari pasar, katanya sambil nyodorin bungkusan plastik. Mbok Rasina girang bukan main. Wah, ini kesukaan Warsini loh Kang. Coba nanti diajak makan bareng. Titis hanya diam. Ia duduk di meja dapur sambil ngelap gelas. Jarwadi duduk di kursi kayu yang menghadap langsung ke arah pintu. Pandangannya sesekali ke arah Titis. Saya itu ya Mbok, kalau tiap kesini adem rasanya, gak kayak rumah orang lain. Lah iya, wong rumah ini memang dari dulu bersih. Mbok Rasina menjawab sambil tertawa kecil. Jarwadi pulang menjelang maghrib. Sebelum pamit ia menatap Titis agak lama, lalu berkata, kalau ada waktu, saya ajak jalan ke pasar minggu depan ya. Titis tak menjawab, hanya menunduk. Setelah Jarwadi pergi, Mbok Rasina langsung menghampiri anaknya di dapur. Loh, kamu itu kenapa sih diam aja? Jarwadi itu niat loh, bisa jadi suami yang baik. Lah wong dia duda juga. Titis menarik nafas panjang. Bu, aku belum siap. 2 tahun gak cukup. Gak usah nunggu siap, nanti ketinggalan. Malam itu, Titis tidur dengan gelisah. Ia terbangun tengah malam karena mimpi yang aneh. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah sawah dan dipanggil-panggil banyak orang. Tapi semua wajah orang itu kabur. Ia tidak bisa mengenali siapapun. Yang terdengar hanya satu kalimat, berulang-ulang. Cepat nikah. Cepat. Waktu habis. Pagi harinya suasana rumah tetap sama. Titis kembali ke rutinitas. Masak bersih-bersih, lalu duduk di lincak. Tapi ada yang berubah dari Mbok Rasina. Hari itu ibunya tidak cerewet.
ia hanya diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan benar saja, siangnya datang Nyi Munardi, tetangga sebelah. Perempuan tua itu duduk dan langsung menyeletuk. Nduk, Jawardi itu kayaknya lagi deket juga sama janda dari kampung sebelah loh. Si Ginem itu. Titis mendongak. Siapa? Ginem, yang suaminya mati ketabrak truk 5 tahun lalu. Sekarang jualan gorengan di pasar gunung. Titis tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai tanah rumahnya. Borasina terdiam lalu berkata, mungkin cuma gosip. Tapi sejak kabar itu keluar, wajah Titis makin suram. Malamnya ia membuka kembali pesan-pesan lama dari Jarwadi. Tidak ada kata cinta, tidak ada ajakan serius, hanya basa-basi. Titis sadar, semua ini hanya memberi harapan palsu. Esok paginya di atas meja ada amplop. Dari luar tertulis nama Jarwadi, tapi bukan surat lamaran. Hanya undangan doa bersama di rumah Ginem, memperingati hari wafat almarhum suaminya. Di bagian bawah tertulis, acara dilanjutkan dengan pengenalan keluarga baru. Titis menelan ludah, tangannya gemetar. Borasina memandang dari jauh, tak berani mendekat. Titis mulai yakin Kang Jarwadi memang mempermainkan perasaannya. Setelah undangan pengajian di rumah Ginem itu muncul, semua yang sempat ia bayangkan tentang masa depan jadi seperti lelucon. Tapi anehnya, Jawardi tetap datang ke rumahnya seminggu sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Hari itu seperti biasa. Jarwadi datang sore hari membawa pisang goreng dari pasar. Ia duduk di kursi kayu, membuka obrolan ringan dengan Mbok Rasina, lalu berbasa-basi pada Titis. Sekarang lagi musim rambutan ya, Mbok? Tanyanya sambil menyuap pisang goreng. Iya, Kang, tapi kebun belakang rumah sudah ditebang tahun lalu. Nggak panen apa-apa, jawab Mbok Rasina. Titis hanya duduk di dapur, tidak ikut nimbrung. Ia malas melihat senyum palsu laki-laki itu. Tapi diam-diam ia memantau. Saat Jarwadi ke kamar mandi, ia melihat ponsel pria itu tertinggal di meja. Layarnya menyala, ada pesan masuk. Nama pengirimnya yaitu Ginem. Isi pesannya, terima kasih oleh-olehnya mas. Anak-anak suka banget sama sepatu baru itu. Titis tak sanggup menahan amarah. Ia bangkit, masuk ke kamar, membanting pintu. Borasina yang mendengar bunyi keras itu langsung menyusul. Kamu kenapa sih, Nduk? Bu, aku gak kuat. Dia nipu aku. Dia juga deket sama Ginem. Borasina diam, wajahnya kaget. Tapi ia tetap berusaha tenang. Jangan emosi dulu. Mungkin dia cuma bantu. Sepatu, Bu. Oleh-oleh. Anak-anak. Itu bukan bantu. Jarwadi keluar dari kamar mandi sambil bersiul kecil. Ia seperti tidak sadar bahwa semua sudah terbongkar. Tapi ketika matanya bertemu dengan Titis, ekspresinya berubah. Ia tahu ada yang salah. Ada apa? Tanyanya singkat. Titis menatap tajam. Mas, jangan datang ke sini lagi. Jarwadi menunduk. Tak ada penjelasan, tak ada pembelaan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu pamit dengan nada suara datar. Begitu keluar dari rumah, suasana jadi hening. Sore itu Nyi Munardi datang. Ia duduk di teras tanpa diundang, sambil membawa keranjang kecil berisi daun pepaya. Aku dengar Jarwadi sekarang sering ke rumahnya Ginem, katanya pelan. Borasina hanya mengangguk. Nyi Munardi melanjutkan. Aku ngerti rasanya, Mbok. Tapi anakmu itu perempuan, janda. Kalau nggak ngelawan nasib, ya terus diinjak. Titis hanya duduk diam di dalam rumah, tapi ia bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Nyi Munardi. Ada satu orang yang bisa bantu, ujar Nyi Munardi, menurunkan suaranya. Namanya Mbah Prawiro, tinggal di ujung desa. Dulu memang pernah ngilang,
Tapi sekarang balik lagi. Katanya bisa bantu urusan laki-laki yang gak setia. Bu Rasina melirik ke arah pintu kamar Titis. Tak berkata apa-apa. Tapi saat malam datang dan Titis masih terjaga, ibunya mengetuk pintu. "Duk, kalau kamu capek disakitin, coba saja bicara sama orang yang bisa bantu." "Siapa?" "Besok kamu ke timur, ke ujung dusun. Cari rumah tua yang pintunya dari seng. Bilang aja, kamu disuruh Mbok Rasina." Titis tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu membalik badan. Dalam hati ia tahu ini bukan solusi biasa. Tapi jika hidupnya terus dihina, mungkin ia memang butuh jalan yang tidak biasa. Titis mendatangi rumah kayu lapuk milik Mbah Prawiro. Lelaki renta yang tak pernah keluar dari hutan. Langkahnya pelan. Jalan setapak dipenuhi semak. Ujung dusun Kembang Sari memang jarang dilalui orang. Tidak ada lampu, hanya suara serangga dan dedaunan yang jatuh dari pohon jati tua. Rumah itu berdiri sendiri, temboknya dari papan kayu, sebagian bolong. Di depannya ada pagar bambu yang sudah patah-patah. Pintu dari seng berkarat diganjal batu. Di sisi jendela terlihat botol-botol kosong tergantung dengan tali rafia. Titis mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Baru kali ini ia merasa ragu. Tapi sebelum ia mundur, suara batuk terdengar dari dalam. "Masuk aja. Pintu gak dikunci." Titis menahan nafas. Ia mendorong pintu perlahan. Ruang dalam gelap dan lembab. Bau asap dan kemenyan memenuhi udara. Mbah Prawiro duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus, rambut putih panjang. Matanya tajam tapi terlihat buram. "Anaknya Mbok Rasina ya?" tanyanya tanpa menoleh. "Iya Mbah, saya Titis." "Sudah tahu. Mau minta apa?" Titis diam sejenak. "Saya ingin seseorang kembali sama saya, tapi dia sekarang dekat sama perempuan lain." Mbah Prawiro tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu berjalan ke rak kayu dan mengambil kaleng kecil berwarna hitam. Kaleng itu tidak ada label, hanya ditutupi kain putih. "Namanya Ajian Kembang Pelulu," ucap Mbah Prawiro. "Dari dulu ini dipakai buat ngikat hati orang yang sudah mulai lari." Titis menerima kaleng itu dengan ragu. "Caranya gimana Mbah?" "Campur sedikit aja ke makanan. Makanannya harus kamu masak sendiri. Makan bareng lebih baik. Tapi ingat, ajian ini cuma bisa dipakai sekali ke orang yang sama. Kalau gagal, gak boleh dicoba lagi. Dan satu lagi, niatnya harus bersih. Kalau kamu cuma mau balas dendam, jangan diterusin." Titis menatap kaleng itu lama. "Apa ini aman, Mbah?" "Aman kalau kamu gak maksa takdir. Tapi ingat, ajian itu bukan mainan. Kamu bisa mengikat hati orang, tapi kamu gak bisa ngatur nasibnya." Mbah Prawiro memberikan satu lembar kertas lusuh. Di dalamnya tertulis aturan dan waktu pelaksanaan, yaitu malam Jumat. Harus dilakukan sebelum tengah malam. Sebelum Titis pulang, Mbah Prawiro mengingatkan lagi. "Kalau kamu mimpi aneh setelah ini, jangan ceritakan ke siapa-siapa. Dan jangan pernah tanya siapa yang dulu pernah pakai ajian ini." Titis tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Tapi ia tetap menggenggam kaleng itu erat-erat. Malam Jumat datang. Titis memasak sayur lodeh seperti biasa. Mbok Rasina tidur lebih awal. Jarwadi sudah janji mau datang malam itu. Di dapur, Titis membuka kaleng hitam itu perlahan. Bau tajam keluar dari dalamnya, seperti daun busuk dan tanah basah. Ia mengambil sejumput bubuk hitam dan mencampurkannya ke dalam kuah sayur. Tidak banyak, lalu ia duduk pelan, tanpa berkata apa-apa. Jarwadi datang sebelum Isya. Ia duduk seperti biasa.
Titis menghidangkan nasi dan lodeh tanpa bicara panjang. Saat Jarwadi menyuap makanan itu, Titis hanya memperhatikan. Tidak ada ekspresi aneh, tidak ada tanda-tanda. "Lodehnya enak ya?" kata Jarwadi sambil tersenyum. Titis hanya menunduk. Setelah makan lodeh, Jarwadi mulai berlaku aneh. Awalnya memang terasa menyenangkan. 2 hari setelah malam Jumat itu, Jarwadi datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia membawa cincin emas kecil dalam kotak beludru biru. "Ini buat kamu," katanya pelan. "Aku serius." Titis tidak langsung menjawab. Ia memandangi cincin itu lalu memandang wajah Jarwadi yang tampak lembut dan tenang. Di dalam hatinya ada rasa senang, tapi juga rasa curiga yang samar. Jarwadi tidak banyak bicara, ia hanya duduk, makan, lalu pulang. Tapi setelah kejadian itu sikapnya berubah perlahan. Malam berikutnya Titis menerima kabar dari Nyi Munardi bahwa Jarwadi jatuh pingsan di teras rumahnya. Warga menemukannya menggigil, mulutnya berbusa. Matanya terbuka lebar. Saat dibangunkan, ia mengigau, mengulang-ulang satu kalimat. "Kembang itu belum mekar. Jangan dibakar. Jangan dibakar." Titis datang ke rumah Jarwadi siangnya. Lelaki itu sudah siuman, tapi tidak banyak bicara. Ia duduk di kursi, memandangi dinding, tak bereaksi saat disapa. "Mas, kamu kenapa?" tanya Titis pelan. Jarwadi hanya melirik lalu menjawab datar. "Kamu bawa apa?" "Nggak bawa apa-apa." "Benar." "Iya." "Di dapur ada yang bisik-bisik." Titis menoleh ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu sepi. Malamnya Mbok Rasina heran melihat anaknya duduk termenung di depan tungku. "Kamu kenapa, Nduk?" Titis tidak langsung menjawab. "Mas Jarwadi tadi aneh, Bu. Seperti bukan dirinya." Mbok Rasina menatap anaknya lama lalu berkata, "Kalau kamu ragu, mending kamu balik ke tempat Mbah Prawiro. Tanyakan langsung." Besok sorenya, Titis mendatangi rumah kayu tua itu lagi. Mbah Prawiro sudah menunggu di depan pintu. "Dia sudah berubah ya?" tanyanya langsung. "Iya, Mbah. Dia seperti kosong, matanya beda." "Kamu campur ajian itu pas malam Jumat kan?" "Iya." Mbah Prawiro duduk pelan di depan reot. "Ajian itu menempel di hati yang terbuka. Tapi kalau hatinya udah tertutup, yang masuk malah bukan cinta, tapi yang lain." Titis diam. "Kamu terlalu memaksa takdir. Kamu tahu itu." Titis menunduk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Mbah Prawiro tidak memberi ruang. Lelaki tua itu hanya berkata satu hal sebelum mengusir Titis pulang. "Kalau kau dengar suara di malam hari, jangan jawab. Apapun bentuknya, diam saja." Beberapa hari berikutnya Jarwadi makin memburuk. Ia jarang keluar rumah. Warga bilang ia sering bicara sendiri. Kadang marah-marah di depan. Kadang terdengar suara orang menangis dari dalam rumahnya. Tapi saat didatangi, ia bilang tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi malam Selasa. Anak kecil yang bermain petak umpet di halaman rumah Jarwadi berlari ketakutan dan bilang melihat perempuan duduk di atas genteng. Rambutnya panjang sampai menutup wajah. Besok paginya seorang warga membantu membersihkan kamar Jarwadi. Saat menyapu bawah ranjang, ia menemukan sesuatu yang aneh. Bunga kantil kering dan segumpal rambut panjang warna coklat tua. Rambut itu bukan milik Titis. Setiap malam Jumat, Jarwadi dikurung di kamarnya sendiri karena berubah seperti orang gila. Warga sekitar sudah menghindar, bahkan anak-anak kecil tak lagi berani main layangan di dekat rumahnya. Titis tahu semua ini berawal sejak ajian itu digunakan, tapi ia belum siap mengaku pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Suatu malam, saat Titis sedang menyiapkan air hangat di dapur, suara lirih terdengar dari kamar Jarwadi. Bukan laki-laki, tapi suara perempuan yang menangis pelan.
Padahal di rumah itu hanya mereka berdua. "Mas," panggil Titis sambil melangkah pelan ke arah pintu kamar. Tidak ada jawaban, tapi suara tangisan terus terdengar, seperti suara anak kecil kehilangan sesuatu. Saat Titis mendekatkan telinganya ke pintu, suara itu berubah jadi bisikan. "Balikan milikku, balikan milikku." Titis mundur. Ia gemetar. Ia tahu tidak ada siapa-siapa di dalam selain Jarwadi. Tapi ia juga sadar suara itu bukan suara Jarwadi. Esok paginya Mbok Rasina bertanya pelan, "Kamu dengar tadi malam?" Titis hanya mengangguk. "Dulu waktu kamu kecil, rumah ini gak pernah ada suara-suara aneh. Tapi sekarang, tiap malam aku gak bisa tidur. Aku seperti diawasi." Titis menunduk. "Aku salah, Bu," bisiknya. "Tapi aku gak tahu harus gimana sekarang." Beberapa hari berlalu tapi keadaan tidak membaik. Jarwadi makin kacau. Ia tidak lagi bicara dengan orang, tapi ia sering ngobrol sendiri, terutama saat malam. Suatu malam Titis mengintip dari jendela. Jarwadi sedang duduk menghadap tembok. Tangannya bergerak seperti menunjuk sesuatu. Lalu ia tertawa pelan. "Cantik ya, rambutmu panjang. Jangan marah ya." Titis mundur. Ia tahu itu bukan candaan. Malam berikutnya ia bermimpi buruk. Seorang perempuan berkain lusuh, rambutnya panjang, wajahnya tidak jelas. Perempuan itu duduk di tepi ranjang, lalu naik perlahan dan mencekik lehernya. Suaranya dingin. "Kamu ambil milikku, kembalikan." Titis terbangun dengan peluh dingin. Lehernya sakit seperti benar-benar dicekik. Paginya Titis berniat bicara pada Mbok Rasina soal semuanya. Tapi sebelum sempat untuk berbicara, peristiwa besar terjadi. Saat makan malam, Mbok Rasina sedang mengambil sayur. Jarwadi tiba-tiba berdiri dari kursinya, mengambil sendok dan melemparkannya ke arah ibunya Titis. "Jangan ikut campur kamu," teriaknya. Matanya merah, wajahnya kaku, seperti bukan manusia. Mbok Rasina terjatuh. Titis berlari, mencoba menenangkan, tapi Jarwadi menendang kursi, mengamuk seperti kesurupan. Warga datang dan membantu menahan Jarwadi. Ia digotong ramai-ramai ke puskesmas desa, diikat agar tidak melukai siapa-siapa. Titis duduk lemas di ruang tamu, tangannya masih gemetar. Mbok Rasina hanya bisa terbaring di kasur dengan lutut memar. Malam itu kabar datang dari petugas puskesmas. Jarwadi menghilang, tali pengikatnya putus, jendela terbuka, tak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Beberapa hari setelah menghilang, Jarwadi ditemukan tewas tergantung di kandang sapi miliknya. Warga yang menemukan jasadnya bilang wajahnya tidak bisa dikenali. Lidahnya menjulur panjang, matanya terbuka lebar. Di lehernya bukan cuma bekas jeratan tali, tapi juga ada guratan aneh dan luka membiru berbentuk lingkaran. Polisi menyebut ini bunuh diri, tapi warga dusun Kembang Sari tahu kematiannya tidak biasa. Beberapa orang bisik-bisik bahwa tubuh Jarwadi tidak langsung kaku, melainkan seperti masih hangat dan mengeluarkan bau anyir. Kabar kematian Jarwadi menyebar cepat, tapi tidak ada yang berani datang ke rumah duka. Bahkan adiknya sendiri menolak memandikan jenazahnya. Akhirnya dikuburkan oleh kepala dusun dan 2 orang pemuda yang dibayar. Setelah kejadian itu Mbok Rasina jatuh sakit. Awalnya hanya demam, tapi tubuhnya perlahan-lahan membiru, seperti kehabisan darah. Dokter puskesmas tidak bisa menjelaskan. Obat penurun panas tidak mempan, kulitnya seperti busuk. Tapi tidak ada luka terbuka. Titis menangis sendirian di dapur mencuci kain yang penuh keringat ibunya. Ia tahu ini bukan sakit biasa, tapi ia takut untuk bicara. Hingga malam ketiga, saat ibunya tidak bisa bangun, Titis beranikan diri pergi ke rumah Mbah Prawiro. Ia sampai di depan rumah kayu itu tepat sebelum tengah malam. Rumah itu gelap,
Hanya ada cahaya kecil dari lampu minyak di dalam. "Mbah, tolong saya. Ibu saya sakit. Ini semua karena saya," ucap Titis dengan suara pelan. Mbah Prawiro tidak langsung membuka pintu, tapi suaranya terdengar dari dalam. "Kamu sudah tahu syaratnya. Kamu langgar. Sekarang kamu tanggung sendiri." Titis memohon. "Saya siap dibayar, Mbah. Apapun, asal ibu saya sembuh." "Kamu pikir ini soal uang?" jawab Mbah Prawiro. "Ajian itu bukan benda dagangan. Kamu pakai dengan niat penuh pamrih. Yang datang ke tubuh Jarwadi bukan cinta, tapi penunggu. Penunggu itu sekarang berpindah." "Maksudnya?" "Jiwanya belum cukup buat menebus yang kamu panggil. Jadi dia cari yang lebih dekat, yaitu ibumu." Titis terduduk di depan pintu. Ia menahan tangis, tapi pintu tidak terbuka. Tidak ada bantuan. Saat pulang ke rumah suasananya berbeda. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara jangkrik. Rumah seperti sunyi tapi terasa berat. Saat ia masuk ke kamar, Mbok Rasina masih terbaring. Matanya setengah terbuka, nafasnya pendek-pendek. Titis duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya, tapi tangan itu dingin, keras, seperti batu. Perlahan, cairan hitam merembes dari sela kuku Mbok Rasina. Titis ingin berteriak tapi tidak bisa, mulutnya seperti terkunci. Pagi harinya, beberapa warga datang membawa makanan, tapi tidak ada satupun yang mau masuk ke rumah. Mereka hanya menaruh bungkusan di teras. "Sorry Mbak, buru-buru," kata salah satu pemuda sambil berbalik cepat. Desa Kembang Sari mulai menjauh dari keluarga Titis. Anak-anak tidak lewat depan rumahnya. Orang dewasa tak lagi menyapa di jalan, seolah rumah itu bukan tempat manusia. Malam harinya, saat Titis mengganti selimut ibunya, ia mencium bau amis menyengat dari arah dipan. Ia buka kasur perlahan. Di permukaan papan dipan ada tulisan merah, darah kering. "Sekarang giliranmu, Warsini." Titis terdiam. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya memandangi tulisan itu sampai pagi. Rumah Titis mulai dipenuhi bisikan dan aroma busuk. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki pelan dari dapur ke ruang tengah. Kadang seperti orang berjalan tanpa alas kaki, kadang seperti seretan kain basah. Titis tidak pernah membuka pintu kamarnya saat suara itu terdengar. Ia hanya duduk di ranjang, menutup telinganya, berharap pagi segera datang. Mbok Rasina meninggal 2 hari setelah tulisan berdarah muncul di dipan. Titis memandikan jenazah ibunya sendiri. Tidak ada tetangga yang mau membantu. Kepala dusun hanya datang sebentar, meletakkan amplop berisi sumbangan, lalu pergi cepat. Jenazah dikuburkan tanpa tahlil, tanpa pelayat. Hanya Titis dan penggali kubur yang tidak bicara sepatah kata pun. Sejak itu rumah semakin gelap, lampu minyak cepat padam. Aroma busuk seperti bangkai tak terlihat menyebar dari dapur. Titis mencoba membersihkan ke setiap sudut. Ia menyikat lantai, menyapu langit-langit, bahkan membongkar lemari tua milik ibunya. Tapi setiap selesai bersih-bersih, bau itu tetap muncul lagi. Di laci belakang lemari ia menemukan buku tua bersambul kain. Warnanya pudar. Tulisannya memakai tulisan tangan. Sebagian huruf sudah luntur, tapi di halaman tengah ada bagian mantra-mantra yang ditandai dengan benang merah. Judulnya, Pelepas Jejak Ajian. Titis mulai membaca pelan setiap malam sambil membakar dupa yang ia beli dari warung dekat pasar. Tapi setiap mantra selesai dibacakan, justru suara tangisan makin jelas. Suatu malam setelah membaca 1 halaman penuh, ia melihat bayangan di cermin kamar. Awalnya samar, tapi kemudian berubah jelas. Wajah di cermin itu bukan wajahnya, itu wajah perempuan lain. Rambutnya panjang, matanya cekung, bibirnya sobek ke samping. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap balik tanpa ekspresi. Titis lempar cermin itu sampai pecah, tapi bayangan itu muncul lagi di air sumur, di bayangan wajan, bahkan di permukaan piring yang baru dicuci. Ia sudah tidak tidur nyenyak selama beberapa malam,
Setiap kali memejamkan mata, ia melihat dirinya sendiri berjalan di tengah kuburan. Di kanan kirinya berdiri banyak sosok perempuan berambut panjang. Semua diam, semua menunduk. Di akhir mimpi, ia selalu mendengar suara yang sama. Satu nyawa belum cukup. Pagi harinya di depan pintu rumah, Titis menemukan amplop tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kertas kecil. Tulisannya huruf cetak. Ajian hanya bisa dihapus dengan pengorbanan yang setara. Titis duduk di lantai, menggenggam surat itu erat-erat. Tangannya dingin, matanya tidak berkedip. Titis memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan ritual pelepas ajian. Ia sudah membaca berulang kali mantra-mantra dari buku tua itu. Ia hafal urutan dupa yang harus dibakar, urutan bacaan, hingga waktu yang tepat, malam Jumat, sebelum ayam jantan pertama berkokok. Titis memulai ritual itu sendirian, tidak ada saksi. Ia duduk di tengah ruang tamu, menyalakan lilin kecil di tempat sudut ruangan. Di depannya satu mangkuk sayur lodeh yang ia masak sore tadi. Campuran terakhir yang sama seperti malam pertama saat ia mencampurkan ajian itu, tapi kali ini tanpa bubuk, hanya sayur biasa. Ia membaca mantra itu pelan, suaranya gemetar, setiap kata terasa berat. Udara di dalam rumah makin dingin. Lilin mulai bergoyang, meskipun tidak ada angin. Saat sampai pada kalimat terakhir, suara tangisan terdengar dari dapur, tapi Titis tidak menoleh. Ia terus membaca sampai habis. Ketika selesai, ia menutup mata, hening, tidak ada apa-apa. Tapi saat membuka mata, rumahnya sudah berubah. Dindingnya bersih, tidak ada bercak hitam, tidak ada bau busuk. Cermin kamar kembali utuh, tapi ia tidak melihat dirinya di dalam cermin, hanya ruangan kosong. Beberapa bulan kemudian seorang santri muda datang ke dusun Kembang Sari. Ia mengaku mendapat sebuah mimpi selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu ada seseorang perempuan yang memanggil namanya, menyuruh datang ke sebuah rumah kayu dengan bau lodeh dan suara gamelan jauh. Santri itu berjalan kaki dari terminal. Ia tidak tahu persis letaknya, tapi kakinya seperti diarahkan sendiri ke sebuah rumah di ujung dusun. Rumah itu tampak rapi, halamannya bersih, tapi sepi. Tidak ada suara, tidak ada orang. Pintu tidak dikunci. Ia masuk perlahan. Di dalamnya ruangan kosong, tapi ada satu meja kayu di tengah rumah. Di atasnya, sepiring sayur lodeh yang masih hangat. Tidak berasap, tapi wangi. Santri itu berdiri diam, matanya mengamati tiap sudut. Di dinding ruang tamu ada figura kosong, tidak ada foto. Tapi di balik kacanya, ada tulisan kecil, pudar, ditulis tangan. Rasa cinta tidak boleh dipaksa, dan tidak semua rindu harus dibalas. Santri itu tidak bicara pada siapapun setelah keluar dari rumah itu. Tapi beberapa minggu kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Tidak banyak, biasanya datang malam Jumat. Duduk di depan rumah itu sebentar, lalu pergi. Warga bilang, orang-orang yang datang ke sana punya luka yang tidak bisa sembuh. Entah ditinggal, dihianati, atau kehilangan orang yang dicintai. Tidak ada yang tahu pasti apakah Titis Warsini masih hidup atau sudah berpindah ke alam lain. Tapi rumah itu tetap berdiri, tidak rusak, tidak lapuk. Dan tiap malam Jumat, dari dalam rumah yang tak dihuni siapa-siapa, selalu tercium bau kembang yang menyebar pelan sampai ke jalan dusun. Itulah akhir cerita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.